Saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 18 Desember 2020. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 1 ayat 18 sampai 24. Salam sukacita. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudara yang terkasih, Injil hari ini menampilkan salah satu tokoh penting dalam kehidupan Yesus, yakni Santo Yusuf. Kisah Yusuf menjadi menarik kalau kita menyimak Injil hari ini. Yusuf yang bertunangan dengan Maria mendapatkan kabar bahwa Maria tunangannya itu sudah mengandung oleh Roh Kudus. Sebagai laki-laki normal, tentu reaksi Yusuf yang mau menceraikan Maria secara diam-diam bisa dimengerti. Karena Maria sudah hamil duluan, tentu Yusuf akan mendapatkan banyak komentar dari banyak orang tentang tunangannya. Pada saat Yusuf mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria, Yusuf mendapatkan penampakan malaikat Tuhan dalam mimpinya agar Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara yang terkasih, merenungkan perikop ini ada satu pesan penting bagi kita, yakni ketaatan pada kehendak Tuhan. Yesus menunjukkan itu. Walaupun hatinya mungkin tidak nyaman dan akan menerima banyak komentar, tapi karena Tuhan yang memerintahnya, maka Yusuf menjalani perintah Tuhan itu, mengambil Maria sebagai istrinya. Nampak bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus. Ia tidak mau menyusahkan orang lain. Ia tidak mau menyibukkan diri dengan apa yang kata orang tentang dirinya dan Maria. Ia hanya menjalani perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Saudaraku terkasih, ketaatan Yusuf adalah inspirasi bagi saya dalam menjalani panggilan hidup sebagai imam. Salah satu kaul yang harus saya hidupi dalam kehidupan saya adalah kaul ketaatan. Dan salah satu ketaatan saya adalah sikap menjalani tugas perutusan yang diberikan oleh pimpinan. Saya bersyukur bahwa selama ini menjalani hidup saya sebagai imam, saya selalu berusaha menjalani tugas perutusan itu dengan tanpa banyak komentar. Saya meyakini bahwa perutusan yang diberikan pimpinan adalah perintah dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menemani, membimbing, dan menyertai saya. Saya meyakini bahwa perutusan itu adalah perutusan Tuhan lewat pimpinan. Maka bila dipindahkan atau ditugaskan, saya akan menerima dengan tulus. Dengan menerima perutusan dengan tulus, saya merasakan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup saya. Lalu bagaimana dengan kita? Banyak tugas yang Tuhan berikan pada kita, baik di tengah masyarakat kita, misalnya sebagai pengurus RT, pengurus RW, juga sebagai warga gereja kita mendapat tugas, misalnya sebagai prodiakon, katekis, dewan paroki, ketua lingkungan, ketua wilayah, atau terlibat dalam bidang-bidang tertentu. Siapkah kita menjalani semua tugas itu sebagai ketaatan kita pada perintah Tuhan? Sayang, untuk taat itu kadang susah. Selalu ada alasan dan komentar. Jujur, kadang alasan ataupun komentar tidak masuk akal. Ini juga terjadi dalam diri para imam, bruder dan suster yang dalam hidupnya seharusnya mentaati kaul-kaulnya, tapi dalam kenyataan sulit dihidupi. Semoga di masa Advent ini kita menyadari bahwa sebagai umat Tuhan, perintah Tuhan yang kita terima bukanlah suatu tawaran, tapi suatu perintah yang perlu kita jalani. Santo Yusuf memberi contoh indah untuk kita. Semoga tugas apapun yang kita terima, hendaknya menyadarkan kita bahwa kita sedang diminta oleh Tuhan untuk menghadirkan dirinya dalam pelayanan kita. Amin. Salam Keluarga Kudus Nazaret. Dan semoga hari ini kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.